Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya tentang hereditas. Mudah-mudahan hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita dengan baik. Oke, hari ini kita bahas tentang hukum pewarisan sifat. Kalau kita berbicara mengenai hukum pewarisan sifat, maka kita akan berbicara mengenai Gregor Mendel yang dijuluki sebagai Bapak Genetika. Siapa sih sebetulnya Gregor Mendel ini? Jadi Gregor Mendel ini adalah seorang pastor ya, seorang pendeta dari Austria. Ya, kenapa dia bisa dijuluki Bapak Genetika? Jadi dia itu memiliki kebun ya di gerejanya. Kemudian dia melihat ada kacang ercis yang berbuah begitu ya, dengan sifat buahnya yang beda-beda. Nah, kemudian suatu hari dia menyilangkan kacang ercis dan menemukan sebuah kesimpulan begitu. Kenapa kacang ercis atau kacang kapri yang dipilih? Karena dia punya sifat yang kontras, kemudian dia mudah untuk disilangkan dan memiliki keturunan yang banyak. Nah, jadi Gregor Mendel ini dia meneliti menyilang-nyilangkan kacang kaprinya, kemudian menyimpulkan sesuatu, hukum 1 dan 2 Mendel, di mana ada gamet yang terpisah secara bebas atau hukum segregasi gitu ya. Oke, selanjutnya, nah tadi kan kita tahu bahwa kacang kapri itu punya banyak variasi ya. Nah, diantaranya ini kacang kapri yang berbunga ungu, kemudian yang berbunga putih, ada yang berbiji bulat kuning, biji bulat hijau, biji keriput kuning, biji keriput hijau, kemudian buah yang mulus dan hijau, buah mulus yang kuning, ada buah keriput yang berwarna hijau, buah keriput yang berwarna kuning, ada bunga di ujung, bunga di samping, tanamannya tinggi dan tanamannya pendek. Jadi memang kacang ercis atau kacang kapri ini punya variasi yang berbeda dan kontras, mudah dibedakan. Nah, hal yang pertama dilakukan oleh Mendel ya, yaitu persilangan monohibrid dengan satu sifat beda. Ingat, hanya satu sifat beda. Tadi kita kan tahu bahwa kacang kapri itu punya banyak sifat ya. Nah, yang pertama kali dia lakukan di persilangan monohibrid atau satu sifat beda yang dominan. Bagaimana itu? Dia menyilangkan ercis bunga ungu dengan yang berbunga putih. Nah, ini parental atau orang tuanya ya, parental yang pertama. Kemudian fenotip, apa sih fenotip? Fenotip itu adalah sifat yang tampak ya, dalam hal ini adalah warna bunga. Yang ini bunga warna ungu, ini bunga warna putih. Jadi fenotipnya ungu dan putih. Genotip, apa sih genotip? Genotip itu adalah sifat gennya. Sifat gennya. Ya, bagaimana si sifat warna ungu itu dituliskan dalam kode-kode gen. Nah, untuk ungu ini genotipnya adalah U besar. Kemudian untuk putih itu adalah U kecil. Nah, ini genotipnya ya. Lalu kita harus tentukan dulu gametnya. Kalau genotip tadi sifatnya diploid, apa itu diploid? Berpasangan. Sedangkan gametnya itu haploid ya, atau terpisah. Nah, U besar memiliki gamet U besar dan U besar. Sedangkan yang kecil ini gametnya U kecil dan U kecil. Lalu terjadilah persilangan antara parental yang ungu dan yang putih seperti ini. Maka hasil persilangan di filial satunya atau keturunan pertamanya keseluruhannya genotipnya adalah U besar dan U kecil, dan fenotipnya adalah bunga berwarna ungu. Lalu kemudian jika antar F1 atau keturunan pertamanya disilangkan ya, jadi parental yang kedua, tadi kan keturunan pertamanya adalah bunga ungu dengan genotip U besar U kecil ya. Nah, jika bunga ungu dengan genotip
U besar U kecil disilangkan dengan sesamanya yang ini ya, seperti biasa fenotipnya bunga ungu, genotipnya U besar U kecil. Kita harus mencari dulu gametnya U besar U kecil, berarti U besar dan U kecil. Lalu kita silangkan U besar dengan U besar, U besar U besar, U besar U kecil, U besar U kecil, dan U kecil U kecil. Ya, terdapat 4 jenis, terdapat 4 keturunan begitu ya. Nah, dari hasil persilangannya atau keturunan yang kedua, nah ini adalah genotipnya U besar 2 U besar U kecil dan U kecil U kecil ya, karena dia sifatnya dominan, si warna ungunya ini sifatnya dominan, biasanya gen dominan itu diberi lambang huruf kapital ya. Nah, karena ungunya ini adalah dominan, maka yang U besar ini warna ungu, U besar U kecil juga berwarna ungu tetapi heterozigot, dan U kecil ini adalah berwarna putih ya. Maka perbandingan genotipnya 1 berbanding 2 berbanding 1 untuk U besar 2 untuk U besar U kecil, dan 1 untuk U kecil. Sedangkan perbandingan fenotipnya adalah 3 berbanding 1, 3 untuk bunga ungu, 1 untuk bunga putih ya. Itu persilangan monohibrid dengan 1 sifat beda. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi ya penelitian pertama Mendel menyilangkan kapri berwarna ungu dengan berwarna putih. Ternyata seluruh keturunan pertama berbunga ungu. Namun ketika keturunan tersebut disilangkan dengan sesamanya, keturunan yang kedua memiliki perbandingan 3 berbunga ungu dan 1 berbunga putih. Berdasarkan hasil persilangan dilakukannya, maka Mendel mengemukakan rumusan yang dia sebut sebagai hukum 1 Mendel atau hukum segregasi, di mana pada pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel secara bebas dari diploid menjadi haploid tadi ya. Tadi tanamannya punya genotip U besar U kecil, maka gamet yang dibentuk itu terpisah U besar dan U kecil, jadi mereka nggak bareng-bareng lagi gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang tadi itu kita sebut sebagai persilangan monohibrid dominan ya. Kenapa dominan? Karena keseluruhan keturunan pertamanya memiliki fenotip yang sama dengan induk dominannya, yaitu warna ungu, walaupun genotipnya heterozigot berbeda ya. Nah, ada variasi lain dari persilangan monohibrid ini dinamakan sebagai persilangan monohibrid intermediate, di mana pada persilangan intermediate keseluruhan keturunan pertamanya menampilkan fenotip baru yang berbeda dari induknya. Wah, seperti apa ya? Kita coba cek sama-sama. Nah, ini tadi yang persilangan intermediate ya. Induk yang pertama bunga berwarna merah dilambangkan dengan genotip M besar disilangkan dengan bunga putih dengan genotip M kecil. Nah, gametnya M besar dan M besar serta M kecil dan M kecil. Jika disilangkan, maka keseluruhan keturunan pertamanya atau F1-nya memiliki genotip M besar dan M kecil, tetapi fenotipnya berbeda dengan kedua induknya. Dia tidak merah, tidak juga putih, tetapi merah muda seperti ini. Keseluruhannya ini ciri khas dari persilangan intermediate ya. Keturunan pertamanya fenotipnya itu tidak sama dengan kedua induknya. Kemudian jika keturunan pertama disilangkan sesamanya, ini merah muda dengan merah muda, genotipnya adalah M besar M kecil dengan M besar M kecil. Kita lihat gametnya dulu. Nah, gametnya ini ada M besar dan M kecil. M juga sama, M besar disilangkan dengan M kecil. Maka kita akan dapat tabel bulatnya seperti ini. Ada M besar, yang ini ada M besar M kecil, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Ini keturunan yang kedua atau F2-nya, filial 2-nya. Berbeda dengan yang tadi ya, untuk genotipnya, tetapi untuk fenotipnya sama saja.
1:2:1, di mana 1 untuk M besar, 2 untuk M besar, M kecil, dan 1 untuk M kecil, M kecil. Tapi untuk fenotipnya berbeda. Yang intermediate ini 1:2:1, 1 untuk yang berwarna merah, 2 untuk yang berwarna merah muda, dan 1 untuk yang berwarna putih. Nah, ini dia perbedaan antara persilangan monohibrid dominan dan intermediate. Untuk yang dominan, keturunan pertamanya seluruhnya bergenotip sama dengan induk yang dominan. Kalau tadi ungu ya. Nah, kalau yang intermediate, keseluruhan keturunan pertamanya berbeda dengan fenotip kedua induknya. Yang tadi tidak merah, tidak putih, tapi dia merah muda, begitu ya. Kemudian perbandingan genotip keturunan keduanya. Ini sama ya, 1:2:1 untuk perbandingan genotipnya. Tetapi untuk perbandingan fenotipnya itu berbeda. Untuk yang dominan 3:1, 3 ungu 1 putih, 3 untuk yang dominan, 1 untuk yang resesif. Tetapi untuk yang intermediate itu 1:2:1, di mana 1 adalah induk dominan, 2 adalah sifat yang baru, merah muda ya, dan 1 adalah putih, gitu. Itu perbedaannya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soalnya. Tuliskanlah gamet dari genotip A besar, B besar, B kecil, dan C kecil, C kecil. Oke, kita lihat. Nah, gamet dari A besar tentu saja A besar dan A besar ya, dipisahkan. B besar, B kecil ya tentu saja B besar dan B kecil. Sedangkan C kecil ya C kecil dan C kecil. Nomor 2, terong berbuah bulat disilangkan dengan terong berbuah kisut. Berbuah bulatnya B besar, B besar, sedangkan yang kisutnya adalah B kecil, B kecil. Gen B besar menandai sifat bulat dan bersifat dominan. Tentukanlah perbandingan fenotip dan genotip pada keturunan pertama dan keturunan keduanya. Kita lihat parental yang pertamanya, dia bulat dan kisut ya, berarti B besar, B besar, dan B kecil, B kecil disilangkan. Gametnya B besar, B besar, dan B kecil, B kecil. F1 nya keseluruhannya adalah B besar dan B kecil dengan genotip, dengan fenotip bulat. Jadi pada F1 genotipnya 100% B besar, B kecil, fenotipnya 100% bulat. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian jika keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya tadi ya, B besar, B kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, gametnya B besar, B kecil, B besar, B kecil, maka keturunan keduanya ini dengan ini B besar, B besar ya kan, ini dengan ini B besar, B kecil, ini dengan ini B besar, B kecil, yang ini dengan ini B kecil, B kecil. Nah, ini fenotipnya bulat, yang B besar, B kecil juga bulat, yang B kecil, B kecil kisut. Maka perbandingan genotipnya adalah B besar, B besar, B besar, B kecil, dan B kecil, B kecil 1:2:1. Sedangkan perbandingan fenotipnya itu adalah bulat berbanding kisut. Yang bulat ada berapa? 1, 2, 3, berarti 3:1 gitu. Nah, yang nomor 3, mawar merah disilangkan dengan mawar berwarna putih. Gen M besar menandai sifat merah dan tidak bersifat dominan. Nah, kalau tidak bersifat dominan artinya berarti dia intermediate ya kan. Parental pertamanya M besar, M besar dengan M kecil, M kecil, merah dengan putih, maka keturunan pertamanya keseluruhannya adalah M besar, M kecil. Tetapi ingat, karena dia tidak dominan maka fenotipnya adalah merah muda, berbeda dengan kedua induknya yang merah dan putih ya. Oke. Nah, jika keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya M besar, M kecil dengan M besar, M kecil, dia warnanya merah muda, maka keturunan keduanya adalah M besar, M kecil,
M besar, M besar, M besar, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Perbandingan genotipnya 1:2:1. Yang ini ada 2. Dan perbandingan fenotipnya M besar merah, M besar M kecil merah muda, dan M kecil putih. 1:2:1. Itu tadi perbedaannya dengan yang dominan ya. Oke, kita lihat dulu bagaimana praktikum kancing genetika itu dilakukan ya. Baik, hari ini kita akan melakukan praktikum genetika dengan menggunakan kancing genetika. Apa itu kancing genetika? Kancing genetika merupakan salah satu alat bantu dalam praktikum biologi untuk mengetahui persilangan dalam makhluk hidup. Kancing genetika itu bentuknya seperti ini ya. Nih, ada banyak warna, ada 5 warna dalam kotak genetika. Yang ibu pakai pada persilangan kali ini ada 2 warna, yaitu warna merah dan warna putih. Oke, percobaan yang pertama tentang persilangan monohibrid. Kita memerlukan 2 macam warna, karena monohibrid itu artinya persilangan dengan 1 sifat beda. Jadi 1 sifat beda itu warnanya saja, yang 1 merah, yang 1 putih. Kita pisahkan dulu, kemudian kita masukkan ke dalam tempat yang berbeda. Ada gamet jantan, ada gamet betina. Setelah itu kita ambil satu persatu dengan menutup mata. Kemudian kita satukan lagi seperti ini. Simpan. Lakukan sampai kancingnya habis dalam wadahnya. Setelah habis, maka kita akan dapatkan hasil dari persilangan yang tadi kita lakukan. Ada 3 macam kemungkinan. Yang pertama adalah merah-merah. Yang kedua adalah merah-putih. Dan yang ketiga adalah putih-putih. Kemudian kita kelompokkan, yang merah-merah sendiri, yang merah putih sendiri, yang putih-putih sendiri. Setelah kita pisahkan, maka kita akan dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 merah-merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 merah putih, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang putih. Nah, itu tadi praktikum kancing genetika dilakukan. Bagaimana caranya kita sudah lihat. Nah, sekarang kalian coba mengerjakan latihan soal. Ada 3 soal. Ibu nanti akan berikan di Google Classroom soal-soalnya ya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.